Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak soli dan soleha? Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat dalam belajar. Mari kita awali dengan doa agar kalian dimudahkan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Kali ini kita akan belajar pelajaran kedua, yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak hebat, sebagai seorang muslim, kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah, karena hal itu merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, yang tujuannya adalah untuk kebahagiaan umat manusia dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 136, Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dalam ayat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Lalu, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Caranya yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus kita jadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Anak-anak cerdas, tahukah kalian berapa jumlah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Rasul-Nya? Ya betul, Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi dan Rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Anak-anak tahu nggak sih perbedaan antara kitab dan suhuf? Kalian harus tahu loh, perbedaan kitab dan suhuf adalah sebagai berikut. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah dan isinya sangat simpel. Sedangkan kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, sudah berbentuk buku atau kitab, dan isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Semua kitab suci dan suhuf tersebut diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sebagai sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Adapun kitab-kitab suci yang Allah turunkan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kitab Taurat,
Kitab Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi umatnya Bani Israel. Kitab Taurat ini diturunkan kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir, tepatnya di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua adalah Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Yang ketiga adalah Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Kitab Injil yang asli adalah memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ada pula yang menjelaskan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir atau yang keempat adalah kitab suci Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada abad 6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran adalah dikenal sebagai Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awalnya diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Ada juga yang menyebutnya sebanyak 6.666 ayat. Al-Quran diwahyukan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau disebut juga rahmatan lil alamin. Anak-anak ibu yang hebat, perlu kalian ketahui, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Keistimewaan dari kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian juga Al-Quran sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Al-Quran adalah sebagai kitab suci yang terakhir dan terjamin kemurniannya atau keasliannya. Kemudian Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Dan yang terakhir, membaca dan mempelajari isi Al-Quran adalah merupakan ibadah. Anak solih dan solihah, kitab Allah Subhanahu wa taala adalah petunjuk dalam kehidupan, petunjuk kepada manusia untuk berperilaku. Bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, ia akan melakukan perilaku mulia, baik berperilaku mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, mengerjakan sholat tepat waktu, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Juga berperilaku mulia kepada sesama manusia. Misalnya, hidup rukun dengan teman, saling tolong-menolong, dan saling menghargai. Kemudian, orang yang beriman kepada kitab Allah juga akan berperilaku mulia kepada hewan. Misalnya, memelihara hewan dengan baik dan tidak menyiksa hewan.
Kemudian, anak yang solih yang beriman kepada kita Allah juga akan berperilaku mulia terhadap tumbuhan dan alam semesta. Misalnya, merawat tanaman dengan baik, tidak membuang sampah di sungai atau di sebaran tempat lainnya, dan sebagainya. Dan juga anak yang beriman kepada kitab Allah akan berperilaku mulia pada dirinya sendiri. Misalnya, kita selalu bersih, makan dan minum secara teratur, menjaga kesehatan, dan juga menjaga protokol kesehatan, apalagi saat ini masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Nah, anak-anak sudah paham kan dengan penjelasan tentang kitab-kitab Allah tadi? Alhamdulillah. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Sebelum ditutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.